Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk setiap berkat dan anugerah-Mu. Engkau layak dipuji dan dimuliakan karena kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Engkau berikan kami kesempatan baru dan hari baru sehingga kami bisa merasakan berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan lawat dan bimbing kami agar kami mampu menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Dan melalui renungan pagi hari ini kami ingin bersekutu kepadamu, menyerahkan hidup kami. Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang menjadi nas renungan untuk kita pagi hari ini. Diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 26. Beginilah dikatakan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Jadi jongjong masih Musa di Bahalni Parsaroan, lausnin nama, robe matu au manang ise nama ngaleho dirina tu Jehoba. Jadi marpuhuma tu labungna saluhut hala Lewi. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala sebuah demokrasi atau ketika mengumpulkan sebuah keputusan tidak seterusnya menyatakan kebenaran. Kadangkala ada sebuah demokrasi yang salah dalam mengambil sebuah keputusan. Layaknya dengan nas renungan kita pagi hari ini. Ketika peristiwa Musa naik ke Gunung Sinai dan meninggalkan Harun beserta masyarakat atau bangsa Israel yang kala itu menunggu Musa untuk turun dari Gunung Sinai. Nyatanya ketika mereka dikumpulkan oleh Musa, mereka bersepakat untuk mendirikan ilah lain, untuk berpaling dari Allah dengan menyembah patung emas yang dipimpin oleh Harun, yaitu saudara Musa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat sejenak bagaimana nas renungan kita hari ini, bahwa mulai dari ayat 9 Allah menyatakan ciri atau karakter bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, sehingga ayat 10 Allah ingin membinasakan mereka karena sikap mereka yang begitu congkak. Tetapi Musa selaku pemimpin bangsa Israel yang memimpin mereka keluar dari Mesir, melunakkan hati Allah agar Allah tidak membinasakan mereka sekalipun mereka berbuat dosa ataupun sangat mengecewakan Allah. Benar, Allah begitu menyesal, sehingga itu kita lihat nyata di ayat 14. Dan kita melihat di ayat 19 dosa atau perpalingan bangsa Israel kepada Allah dengan menyembah patung, yaitu patung lembu emas. Dan kita melihat selanjutnya di ayat 24 bagaimana Harun berpaling atau mencari kambing hitam, bahwa ia mengatakan bangsa itulah yang telah memerintahnya untuk membuat patung emas, sehingga dia tidak mengakui kesalahannya. Maka di ayat 26 di renungan kita pagi hari ini, Musa dengan tegas memintakan, siapa yang memihak kepada Allah, datanglah kepadaku. Musa menyatakan keputusan, memberikan pilihan kepada bangsa Israel agar mereka dengan yakin, dengan tegas menyatakan keputusannya dan dengan tegas memihak kepada siapa ia menyembah, apakah kepada Allah atau kepada ilah yang mereka ciptakan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat secara gamblang, secara nyata bagaimana kepemimpinan Musa yang terlihat dengan tegas, berani untuk menyatakan kebenaran. Namun ia juga memiliki hati yang lembut, sehingga di ayat 32 kita lihat
bagaimana Musa menukarkan supaya namanya tidak dicatat di kitab suci karena dosa mereka. Tetapi Allah tetap menyatakan bahwa ia harus tercatat sebagai contoh. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala ketika kita menantikan sesuatu, kerap sekali kita tidak sabar. Demikian halnya dengan bangsa Israel yang tidak sabar menantikan kedatangan Musa ketika ia berada di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisikan hukum Taurat. Sehingga ketika Musa turun melihat, ia terkaget, ia terheran-heran melihat bahwa bangsa itu telah berpaling dari hadapan Allah dan menyembah ilah lain, yaitu menyembah patung emas. Sehingga ketegasan Musa di ayat 26 menyatakan, siapa yang berpihak kepada Allah, datanglah kepadaku. Dari 12 suku yang terkumpul, ada satu suku yang begitu berpihak kepada Allah, yaitu suku Lewi, yang sampai saat ini dikenal sebagai suku Imam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa itu kita lihat dengan mudah berpaling dari hadapan Allah setelah apa yang Allah lakukan kepada hidup mereka. Ketika Allah memelihara mereka, menuntun mereka, mereka keluar dari tanah Mesir, tanah yang memperbudak mereka. Allah memberikan tiang api kepada mereka di malam hari. Allah juga memberikan kepada mereka tiang awan ketika siang hari, bahkan memberikan mereka manna agar mereka tidak kelaparan ketika mereka di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Namun untuk menunggu sejenak saja, mereka sudah berpaling dari hadapan Allah. Begitu mudahnya mereka meninggalkan Allah. Begitu mudahnya mereka berpaling dari hadapan Allah. Setelah apa yang mereka rasakan, setelah kasih Allah yang senantiasa menyertai mereka, tetapi mereka masih sanggup untuk meninggalkan Allah, masih sanggup untuk berpaling dari Allah, bahkan masih sanggup untuk mengecewakan atau mendukakan hati Allah. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini menyatakan, meminta kita agar kita bisa bersikap tegas untuk menyatakan keputusan kita. Memihak kepada Tuhan berarti on the right track. Hidup kita berada di jalan Tuhan. Hidup benar dan tidak terbawa arus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita akan memilih suara yang terbanyak. Bahkan kadang-kala kita akan memilih mayoritas, tidak memilih minoritas. Mengapa? Karena kadangkala kita sering terbawa arus, kita sering ikut-ikut saja. Apapun itu kita ikut karena kita takut untuk berbeda, karena kita takut untuk dikucilkan, kita takut untuk dimusuhi. Itu mengapa renungan pagi hari ini mengatakan dengan tegas kepada kita supaya kita mampu bersikap tegas tentang apa yang kita putuskan, tentang apa yang kita pilih di dalam kehidupan kita. Jika kita memilih atau memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka konsistenlah di jalan Tuhan, tetaplah setia untuk mengikuti atau tetap berada di alur atau jalan Tuhan hingga akhir hidup kita, agar kita benar. Jangan pernah terpengaruh dengan apapun, tawaran apapun, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia sekalipun yang membuatmu merasa bahagia. Tetapi ingatlah, itu hanya kebahagiaan sesaat. Jika tawaran itu membuatmu jauh dari Tuhan, maka jangan pernah mengikutinya. Ingat, selagi kamu membuat keputusan untuk mengikuti Yesus, maka konsistenlah untuk mengikuti jalannya. Jangan pernah melupakan Tuhan, tetaplah bersabar dengan apapun. Jangan pernah berpaling dari hadapannya, karena keputusanmu adalah pilihan. Keputusanmu mengikut Tuhan adalah pilihan. Sekali mengikut Tuhan, tetaplah mengikut Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini,
esok dan sampai selama-lamanya. Amin.